Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi yang berjudul Pendidikan Khusus bagi Anak Berbakat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya ini Nurul Awalia, NPM 521017, dan sebelah kanan saya Ansari NPM 521097. Sebelah kiri saya Zina Anggreni NPM 5210. Baiklah, selamat menyaksikan. Hakikat anak berbakat yang pertama yaitu pengertian anak berbakat. Anak adalah pribadi memiliki peran strategi dalam mengemban tanggung jawab masa depan bangsa. Namun, anak masih memerlukan peran orang tua dalam melihara, mendidik, dan mengarahkan dalam mencapai kedewasaannya. Menurut Sulistani 2015, menurut Koes Pomno, merupakan tunas sumber potensi dan generasi muda penerus perjuangan cita-cita bangsa di masa yang akan datang nantinya. Oleh karena itu, kita harus jaga dan kita lindungi dari perbuatan buruk ataupun sebagai korban dari perbuatan buruk seseorang. Bakat adalah kemampuan yang merupakan suatu yang integrated di dalam diri seseorang dibawa sejak lahir dan terikat dengan struktur otak. Kemampuan ini biasanya dikaitkan dengan tingkat integrasi seseorang, mencakup pengertian hasil perkembangan semua fungsi otak, terutama apabila kedua belahan otak kanan maupun kiri berkembang seimbang dengan optimal menurut Rahmat 2006. Yang kedua yaitu klasifikasi anak berbakat. Secara general terdapat dua bagian yang mengetahui anak memiliki keterbakatan, yaitu yang pertama, berkombinasi informasi yang diperoleh melalui tes yang objektif sehingga data Anda bersifat kuantitatif. Adapun asal muasal tes, integrasi tes, keterasian dalam belajar dan nilai yang didapatkan dari belajar yang diwujudkan pada presentasi akademiknya. Yang kedua bersifat objektif, yang dikumpulkan menjadi informasi menjadi bagian yang bersifat subjektif yang berwujud pada bentuk checklist dari perilaku yang berlandaskan pada asesmen kemahiran atau kemampuan dan berwujud perilaku setiap individu menurut Fitriana 2015. Yang ketiga yaitu faktor anak berbakat. Menurut Hesby 2004, bahwa anak berbakat mempunyai faktor, yaitu yang pertama faktor motivasi. Bakat merupakan motivasi yang kuat agar mempunyai menunjang terwujudnya pengembangan berbakat tersebut. Yang kedua yaitu faktor nilai. Ini berperan penting dalam menentukan perkembangan bakat dan minat seseorang ataupun tidak. Yang ketiga faktor minat. Hal ini terjadi tidak berlangsung sekali dari objek yang dianggap menarik atau berharga bagi dirinya. Yang keempat faktor kepribadian. Mempunyai kepribadian atau personality memiliki pengertian yang sangat kompleks. Anak cerdas istimewa adalah anak yang mandiri, bertingkah laku yang otodidak, tidak bisa didikte, dan penghasil konsep atau pencipta ide. Dia sulit untuk menerima perintah. Jadi, anak cerdas istimewa atau gifted children adalah istilah yang digunakan bagi seorang anak yang memiliki kecerdasan luar biasa atau melebihi rata-rata kecerdasan anak-anak seusianya. Kemudian, ada beberapa komponen yang dimaksud oleh Renzulli, Direktorat PSLB, pada tahun 2010, halaman 11 adalah optimisme, courage, comment with a topic or discipline, kemudian sensitivity to human concern, physical atau mental energy. Selanjutnya ada vision atau sense of destiny yang dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, optimisme, di mana komponen ini menjelaskan bahwa seorang anak cerdas istimewa memiliki keyakinan atau keberhasilan di masa depan yang ditunjukkan dengan kemauan bekerja keras. Kemudian ada courage, di mana anak cerdas istimewa memiliki sifat keberanian yang ditandai dengan kemampuan untuk menghadapi kesulitan dalam berbagai permasalahan, baik yang berkaitan dengan fisik, psikologis, dan juga moral. Hal ini mewujudkan dengan tingginya integritas yang dimiliki dan kekuatan karakter pribadi. Yang selanjutnya ada romance with a topic or discipline, di mana anak cerdas istimewa memiliki keinginan yang kuat untuk mendalami suatu topik atau bidang tertentu sehingga memunculkan motivasi untuk terikat pada komitmen jangka panjang dalam melakukan suatu tindakan. Selanjutnya ada sensitivity to human concerns, di mana komponen ini ditunjukkan dengan kemampuan untuk memahami dunia afektif orang lain dan juga mengkomunikasikan pemahamannya secara peka dan akurat melebihi tindakan. Selanjutnya ada physical atau mental energy, di mana anak cerdas istimewa ini memiliki energi fisik dan juga mental yang kuat
sebagai upaya dalam mengiringi keinginannya yang kuat dalam mencapai sesuatu. Selanjutnya ada vision atau sense of destination, di mana anak cerdas istimewa ini memiliki visi atau pandangan masa depan untuk membuat sebuah perencanaan dalam mengarahkan tingkah lakunya sesuai dengan tujuan yang ingin dicapainya. Bagian C, mengenai identifikasi anak berbakat istimewa. Beberapa permasalahan dalam identifikasi diantaranya masih sering terjadi, yaitu banyak pelanggaran terjadi dalam sistem aplikasi prinsip-prinsip identifikasi. Beberapa penyalahgunaan prinsip identifikasi antara lain adalah perbedaan antara gaya verb dan talent. Hambatan terhadap kebutuhan sosial seringkali mengarah pada perilaku yang negatif dan tidak ramah, seperti dominasi, isolasi, meremehkan orang lain, mengucilkan orang lain, ketidakpercayaan, sikap anti-konformasi, kecerdungan, perfeksionis, konflik, dan sejenisnya, yang mana terdapat dua perbedaan secara emosional atau secara perkembangan karir. Adapun alat untuk melakukan identifikasi kepada siswa antara lain: 1. Kemampuan tes intelektual umum. 2. Tes inteligensi umum. 3. Tes kelompok kontras, tes individual. 4. Tes hasil belajar. 5. Tes hasil belajar individual. Begitulah hasil pemaparan saya mengenai bagian C, identifikasi anak berbakat istimewa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu tadi video dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum